malam bersejarah akan segera hadir di Budapest. Dua raksasa Eropa siap bentrok dalam laga yang bisa mengubah sejarah klub mereka. Di satu sisi, ada PSGE yang ingin membuktikan diri sebagai penguasa Eropa, sementara di sisi lain Arsenal datang membawa mimpi besar untuk meraih mahkota Liga Champions pertama mereka. Siapa yang akan keluar sebagai legenda? Final Liga Champions musim 2025 sampai 2026 menghadirkan pertandingan yang sangat dinantikan antara Paris Saint-Germain dan Arsenal. Pertarungan yang berlangsung di Puskás Arena, Budapest, ini diprediksi menjadi salah satu final paling menarik dalam beberapa musim terakhir karena mempertemukan dua tim yang sedang berada di puncak performa. PSG melangkah ke partai puncak dengan status juara bertahan. Tim asuhan Luis Enrique tampil konsisten sepanjang musim dan kembali menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu kekuatan terbesar di Eropa. Dengan pengalaman bermain di laga-laga besar, Les Parisiens datang membawa misi mempertahankan gelar yang mereka raih musim lalu. Di kubu lawan, Arsenal tiba dengan kepercayaan diri tinggi setelah sukses menjuarai Premier League dan mengakhiri penantian panjang para pendukungnya. Kini, pasukan Mikel Arteta memiliki kesempatan emas untuk mencatat sejarah baru dengan memenangkan trofi Liga Champions pertama dalam perjalanan klub. Pertandingan ini juga mempertemukan dua karakter permainan yang berbeda. PSG dikenal berbahaya lewat kecepatan dan kreativitas lini serangnya, sedangkan Arsenal tampil solid berkat organisasi permainan yang disiplin serta pertahanan yang sulit ditembus. Nama Ousmane Dembele diperkirakan menjadi salah satu ancaman utama bagi Arsenal. Kecepatan dan kemampuan individunya kerap menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Sementara dari kubu Arsenal, Bukayo Saka kembali menjadi harapan utama berkat kontribusinya yang konsisten sepanjang musim. Secara taktik, PSGE kemungkinan akan mencoba menguasai permainan melalui pressing tinggi dan penguasaan bola. Arsenal diperkirakan memilih pendekatan yang lebih seimbang dengan mengandalkan transisi cepat dan efektivitas serangan balik. Melihat kualitas kedua tim, final ini diprediksi berlangsung ketat hingga menit terakhir. Detail kecil seperti penyelesaian peluang, konsentrasi bertahan, dan keputusan di momen krusial bisa menjadi penentu hasil akhir. Akankah PSG berhasil mempertahankan tahtanya sebagai Raja Eropa? Atau justru Arsenal yang menciptakan sejarah baru dan mengangkat trofi Liga Champions pertama mereka? Semua jawabannya akan ditentukan dalam malam besar di Budapest. Tak ada yang menyangka hari itu akan datang begitu cepat. Setelah satu dekade membangun dinasti sepak bola yang ditakuti di Eropa, Pep Guardiola akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester City. Sebuah perpisahan yang meninggalkan pertanyaan besar. Apakah kejayaan City akan tetap bertahan tanpa sosok yang mengubah sejarah mereka? Dunia sepak bola memasuki babak baru ketika Pep Guardiola resmi mengakhiri perjalanannya bersama Manchester City. Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak karena kontraknya sebenarnya masih tersisa satu musim lagi. Bagi para pendukung City, kabar ini terasa seperti akhir dari sebuah era yang penuh kesuksesan, rekor, dan dominasi. Sejak tiba di Manchester pada tahun 2016, Guardiola berhasil mengubah City menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia sepak bola. Berbagai gelar bergengsi berhasil diraih, termasuk trofi Liga Champions yang selama bertahun-tahun menjadi impian klub. Di bawah kepemimpinannya, City tidak hanya menang, tetapi juga memperkenalkan gaya bermain yang menjadi inspirasi bagi banyak tim. Namun, di balik semua pencapaian itu, tanda-tanda kelelahan mulai terlihat. Tekanan untuk terus bersaing di level tertinggi setiap musim tampaknya menjadi tantangan yang semakin berat. Ketika musim 2025-2026 berakhir, Guardiola memilih menutup lembaran indah tersebut dan memulai perjalanan baru dalam karirnya. Kepergiannya bukan sekadar pergantian pelatih. Ini adalah akhir dari masa kejayaan yang telah membentuk identitas Manchester City selama 10 tahun terakhir. Kini pertanyaan terbesar mulai muncul. Siapakah yang mampu melanjutkan warisan sang maestro? Dan mampukah City mempertahankan status mereka sebagai salah satu klub terbaik dunia? Prediksi mengejutkan datang menjelang Piala Dunia 2026. Saat banyak pengamat menjagokan Prancis, Spanyol, atau Portugal, justru ada satu nama yang tiba-tiba muncul sebagai kandidat juara. Tim yang peluangnya dianggap kecil itu kini menjadi pusat perhatian dunia. Benarkah mereka mampu menciptakan kejutan terbesar di turnamen nanti? Timnas Belanda memasuki Piala Dunia 2026 tanpa status unggulan utama. Peluang mereka untuk mengangkat trofi dinilai jauh di bawah beberapa raksasa Eropa. Namun, dalam sepak bola, sejarah berkali-kali membuktikan bahwa tim yang tidak diunggulkan justru sering menghadirkan kejutan. Di bawah arahan Ronald Koeman, Belanda membawa skuad yang menggabungkan pengalaman dan energi muda.
Sosok Virgil van Dijk masih menjadi pemimpin utama di lini belakang, sementara sejumlah pemain yang sedang berada dalam performa terbaik siap menjadi tulang punggung permainan. Koeman diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang selama ini menjadi fondasi timnya. Dari bawah Mistar, Bart Verbruggen memiliki peluang besar menjadi pilihan utama berkat kemampuannya membangun serangan dari area pertahanan serta distribusi bola yang sangat baik. Di jantung pertahanan, Van Dijk kemungkinan ditemani Jan-Paul van Hecke yang tampil konsisten bersama klubnya. Kombinasi keduanya diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara pengalaman, kekuatan duel, dan kemampuan mengalirkan bola dari belakang. Pada sektor sayap pertahanan, Denzel Dumfries diprediksi menjadi andalan di sisi kanan berkat agresivitasnya membantu serangan. Sementara di sisi kiri, kecepatan dan fleksibilitas Mickey van de Ven dapat menjadi senjata penting untuk menjaga keseimbangan tim. Lini tengah akan menjadi pusat kendali permainan Belanda. Ryan Gravenberch berpotensi menjalankan peran sebagai pemutus serangan lawan, sedangkan Frenkie de Jong menjadi pengatur ritme sekaligus penghubung antar lini. Di area yang lebih menyerang, Tijani Reinders diperkirakan mendapat kebebasan untuk membantu menciptakan peluang dan menambah daya gedor dari lini kedua. Sementara itu, sektor sayap menjadi salah satu kekuatan utama Belanda. Doniel Malen dan Cody Gakpo memiliki kecepatan, kreativitas, serta kemampuan mencetak gol yang dapat mengancam pertahanan lawan kapan saja. Untuk posisi penyerang tengah, Memphis Depay masih menjadi pilihan berkat pengalaman dan rekam jejaknya bersama tim nasional. Namun, jika diperlukan, Belanda masih memiliki beberapa alternatif yang menawarkan karakter permainan berbeda. Mungkin skuad Belanda tidak semewah para pesaingnya. Namun, dengan organisasi permainan yang solid, perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda, serta strategi yang tepat, De Oranje bisa saja menjadi kuda hitam yang mengejutkan dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah Belanda benar-benar mampu mengubah status underdog menjadi juara dunia? Mereka bilang Federico Di Marco sudah habis. Mereka bilang karier Federico Di Marco di level tertinggi telah berakhir. Tapi hanya dalam satu musim, Federico Di Marco membungkam semua keraguan dan membuat para pengkritiknya terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Setahun lalu, nama Federico Di Marco menjadi sasaran kritik. Kegagalan tim dan performa yang dianggap menurun membuat banyak orang mulai meragukan masa depan Federico Di Marco. Beberapa bahkan yakin bahwa masa terbaik Federico Di Marco telah berlalu. Namun sepak bola selalu memiliki cerita yang tak terduga. Di tengah gelombang keraguan yang terus mengiringi setiap langkahnya, Federico Di Marco memilih untuk tidak membalas dengan kata-kata. Ia menjawab semuanya lewat aksi di atas lapangan. Pertandingan demi pertandingan, assist demi assist, kontribusi demi kontribusi, Federico Di Marco perlahan mengubah keraguan menjadi kekaguman. Musim yang sebelumnya dipenuhi kekecewaan berubah menjadi musim kebangkitan bagi Federico Di Marco. Penampilannya menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan tim, sementara namanya kembali diperbincangkan sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi. Dan ketika penghargaan individu akhirnya datang menghampiri, pesan yang disampaikan Federico Di Marco terasa sangat jelas. Mereka yang pernah meragukannya kini harus menyaksikan sendiri bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Karena dalam sepak bola, terkadang jawaban terbaik bukanlah perdebatan panjang. Federico Di Marco membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan mentalitas juara mampu mengubah kritik menjadi tepuk tangan. Dari pemain yang sempat dianggap telah selesai, Federico Di Marco menjelma menjadi simbol kebangkitan. Sebuah perjalanan luar biasa yang membuktikan bahwa satu musim cukup untuk mengubah segalanya. Dukung terus Gol Gila TV agar kami bisa menghadirkan momen-momen sepak bola paling seru, paling panas, dan paling menghibur untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena setiap detik di lapangan, selalu ada cerita gila yang sayang untuk dilewatkan.